Itulah neraca, itu timbangan dan tolak ukur dari iman yang baik, keyakinan yang mantap, sempurnanya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Walakin Allah tafaddulan minhu wa rahmatan lam yaj'al min hadhihi al-hal al-mikyasa aw al-mizan alladhi la budda min likamal al-iman, bal ja'ala mizana dhalika tasamiya mahabbatillah ala mahabbatil aghyar. انظر هذا اللطف الإلهي كم يتمثل في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Oke, 191. Ini kan masih paragraf sebelumnya, ya kan, yang bahwa setiap orang juga masih dengan fitrah senang dengan dunia, senang dengan harta, suka dengan apalah kenikmatan, kan begitu. Dan begitu fitrah manusia. Apakah semua itu harus dihilangkan? Nah, bisa. Tapi hilangkan jati diri sebagai manusia. Nah, Islam mengatur. Islam bukan harus menghilangkan itu. Islam mengatur bagaimana mencintainya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana mencintainya, bagaimana menyenanginya, bagaimana menikmatinya. Islam buat aturan, bukan harus menggubriskan atau tidak menggubriskan itu semua. Enggak. Bukan itu yang diminta. Karena memang udah istilahnya jibiliyah, fitrah dan jibiliyah itu sudah menjadi karakter watak setiap orang, ya. Kemudian walakin Allah tafaddulan minhu, hanya saja Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk anugerah kasih sayang darinya buat hamba-hambanya, lam yaj'al min hadhil hal, tidak menjadikan kondisi keadaan seperti ini, keadaan yang sebelumnya. Siapa itu? Bal inna fi ashabi asyuhud man taghib min afidati an afidatihim mahabbatu ma'adallah nihaiyan. Itu kan sebelumnya kan. Kita ulangi dari bal inna fi ashabis syuhud man taghibu an afidatihim mahabbatu ma'adallah nihaiyan. Bahkan ada di antara pelaku syuhud seperti ini yang syuhud seperti ini, nah, yang dengan kesadaran penuh bahwa Allah segala-galanya di balik nikmat anugerah yang dia rasakan. Nah, jadi sesungguhnya ada pelaku syuhud seperti itu yang memang sama sekali taghib, nah, dari hati mereka, perasaan mereka sirna, hilang cinta terhadap apapun selain Allah Ta'ala. Ada yang begitu, ada, tapi tak banyak. Ada yang begitu, memang betul-betul sudah menyatu, mendarah daging, perasaan tertaut hatinya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak merasakan yang lain. Itulah cinta. Ya macam cewek-cewek, udah itu pilihannya. Dikasih omaknya 10 pun sama dia, tak mau dia, tahu enggak dia. Walaupun dinilai orang yang 10 itu lebih bagus lagi daripada eksibisi itu, tapi udah ke situ hatinya, mau dibuat lagi, ya kan? Ya bisa gitu kan? Bisa begitu. Ini gitu ya, dia nggak diakui itu, nggak ada lagi perasaan itu. Nah. Jadi yang begitu tuh ada, tapi walakinnallaha tafaddulan minhu wa rahmatan lam yaj'al hadhil hala min hadhil hali al-mikyasa wal mizana alladhi la budda min likamalil iman. Tapi hanya saja Allah tidak menjadikan sebagai bentuk anugerah, karunia, kasih sayangnya
lutufnya kepada hambanya, Allah nggak jadikan yang begitu itu yang harus raih apapun rasa cinta ya, selain Allah Ta'ala. Orang nggak jadikan itu sebagai neraca, sebagai tolak ukur ya, untuk kesempurnaan iman. Bukan itu, enggak, bukan itu, bukan itu apa namanya, tolak ukur, neraca dari nilai iman yang baik, iman yang sempurna. Apa itu? Lepas dari rasa cinta terhadap apapun kecuali Allah Ta'ala. Enggak, Allah nggak jadikan itu sebagai neraca untuk apa namanya, iman seseorang, kebaikan iman seorang, kesempurnaan rasa yakinnya kepada Allah. Bukan itu, bukan itu timbangan neracanya Allah buat. Walaupun ada yang begitu, tapi bukan itu yang Allah jadikan sebagai neraca dan timbangan untuk kesempurnaan iman, untuk mantapnya keyakinan, untuk apa namanya, pengabdian yang baik dalam penilaiannya. Bukan itu. Tapi apa? Bal ja'ala mizana dzalika tasamiya mahabbatillah. Tapi Allah jadikan sebagai neraca timbangan untuk iman yang baik, keyakinan yang baik, syuhud kepada dirinya. Apa yang Allah jadikan? Tasami mahabbatillah, tingginya cinta kepada Allah Ta'ala daripada cinta kepada selain dirinya. Nah, itu. Jadi mengunggulkan cinta kepada Allah dari cinta kepada apapun. Itulah timbangan neracanya untuk iman yang baik. Artinya ketika masih ada rasa cinta kepada yang lain mengalahi cinta, itu berarti imannya masih bermasalah. Jadi kalau iman yang baik dalam penilaian Allah, dalam neraca dan timbangan syariat, adalah orang yang di hatinya punya rasa cinta yang lebih kepada Allah dibanding yang lain-lainnya. Itulah mikyas, itulah neraca, itu timbangan dan tolak ukur dari iman yang baik, keyakinan yang mantap, sempurnanya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Tasami mahabbatillah, bukan mahabbatullahi faqat la siwa, bukan itu. Bukan itu neracanya. Neracanya adalah tasami mahabbatillah. Lebih unggul cinta kepada Allah dari apapun itu. Terlebih ketika dibenturkan. Ketika terjadi benturan untuk dia dihadapkan dengan pilihan cinta kepada Allah, cinta kepada yang lain, dia nggak segan-segan untuk mengatakan cinta kepada Allah. Kalah cinta kepada apapun, terhadap apapun selain Allah SWT. Itulah kamalul iman bagi kita. Itulah neraca timbangan untuk iman yang baik bagi hamba Allah Ta'ala. Nah, Allah nggak jadikan mesti aku kalian cintai, nggak boleh ada apapun di hati kalian. Kalau begitu kalian nggak sempurna iman. Nggak, bukan itu. Bukan itu neraca timbangan tolak ukur iman yang baik. Bukan. Cukup dengan kita punya cinta kepada Allah lebih besar dari apapun. Ya? Artinya gini, Allah izinkan kita mencintai yang lain. Allah bolehkan kita senang dengan yang lain, tapi tidak boleh mengungguli rasa cinta senang kepadanya. Terlebih ketika dibenturkan. Itu, ketika jadi benturan antara satu dengan yang lain. Oke? Nah, wanzur, kata Imam Syaibuti, wanzur hadzal lutfil ilahiyah. Perhatikan bentuk kelemah lembutan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Kam yatamatsal fi qouli ta'ala. Betapa betapa tampil ya bentuk lutuf Allah ini dalam firman-Nya. Dalam pernyataannya, firman-Nya, wa minan nas may yattakhidh min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang yattakhidh min dunillah, ya, dia jadikan selain Allah sebagai yang dia cintai, ya. Mereka cintai seperti cinta seakan-akan kepada Allah. Artinya luar biasa cintanya kepada selain Allah Ta'ala. Kan gini, patutnya cinta yang besar itu kepada Allah, tapi cinta yang besar itu diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Begitulah di antara orang-orang ada yang begitu hatinya, cintanya untuk selain Allah besar, seperti cinta yang pantas kepada Allah Ta'ala. Tapi lihatlah kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang beriman cintanya kepada Allah lebih dari apapun. Artinya orang beriman masih cinta dengan yang lain, masih senang dengan yang lain. Senang dengan istri, cinta dengan keluarga, senang dengan harta, cinta dengan harta. Ada perasaan dengan itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nggak boleh cinta, perasaan cinta, senang sebut mengungguli cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta cenderung kepada itu semua adalah fitrah jibiliyah, watak dan karakter manusia sejak awal dia hidup memang udah begitu. Itu kenapa katanya setiap bayi lahir itu pasti gini, nangis, oe, oe. Ada bayi gini lahir, oe, oe. Falsafatnya apa tuh? Dia mau meraup apapun yang dia bisa genggam, dapatkan. Watak manusia itu memiliki, menggenggam yang dia miliki. Ada bayi lagi nih, oe, oe, oe. Katanya bahwa dia memiliki itu, ya begitu. Ada katanya maja'alallahu fi jawfi min qalbin. Tak bisa, cinta itu mesti satu aja. Iya, betul. Artinya begini, ada juga yang mengatakan bahwasanya seperti begini, cinta kepada akhirat harus menepiskan cinta kepada dunia, kan begitu. Karena itu dua yang isinya seperti dorotain, apa? Seperti dua yang yang bertolak belakang, kan begitu. Kalau cinta kepada dunia, berat cinta sama akhirat. Begitu juga sebaliknya. Tapi begini, cinta yang masuk di sini, cinta kepada dunia di sini, dia cinta kepada selain Allah, itu cinta dalam balut syariat. Artinya cinta bukan yang salah. Bukan cinta yang salah. Bukan cinta dengan cara yang salah, menyebabkan jadi satu kesalahan. Bukan. Cinta yang masih Allah benarkan begitu. Ya, artinya ketika dia mendapatkan harta kesenangan dengan cara Allah, dia nikmati juga dengan cara Allah Ta'ala. Yang begitu. Jadi bukan yang sifatnya bertentangan begitu. Nah, jadi cintanya kepada dunia, senangnya kepada dunia, istri, anak, harta, rumah, kepemilikan, kan gitu kan, apa saja lah. Nah itu cara dia mendapatkannya, memperolehnya, meraihnya, ya, cara dia menikmatinya, semua tetap dalam koridor syariat Allah. Nah, kalau andai kata caranya bukan cara Allah, sudah otomatis dia lebih cinta itu daripada Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, sementara orang beriman tadi, iman yang baik itu apa? Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Nah, itu dia. Seperti itu. Jadi ketika cinta kepada yang tadi itu ingin menggerogoti, mengungguli, melampaui dan menggerogoti cinta kepada Allah, enggak bisa. Enggak. Kau tetap di sini katanya. Kau di sini batasannya. Ini aku sama Tuhanku. Kau tetap di sini. Enggak bisa. Nah, itu. Jadi artinya gini, cinta kepada yang lain di sini selain Allah tidak mengganggu cintanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan bisa menunjang. Karena cintanya kepada itu semua sesuai dengan cara Allah Ta'ala. Dia dapatkan yang dia dapat nikmati dan senangkan dirinya itu dengan cara Allah Ta'ala. Kulu washrabu wa la tusrifu. Berarti kan Allah bolehkan kita nikmati kehidupan ini, ya kan? Tapi macam mana? Cara Allah, wala tusrifu. Karena gitu. Cara Allah. Ya kan? Qul man harrama zinatallah illati apa? Fi ibadihi. Lanjutan. Qul man harrama zinatallah illati apa? Ja'alaha apa? Ya kan? Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan kenikmatan duniawi kepada hamba-hamba Allah? Siapa yang ngelarang itu semua? Orang aku halalkan kok semua. Kok diharamkan pula? Ya kan? Nah, cuma cara kita mendapatkannya dan menikmatinya dengan cara Allah. Nah itu. Jadi enggak pertentangan dia. Satu dia sebenarnya, satu wadah. Nah, tetap dia sama dia. Okay? Jadi Allah enggak minta kepada kita tinggalkan semua perasaan, kecenderungan, cinta, rasa senang terhadap apapun sendirinya, enggak, bukan itu. Bukan. Tapi tetapkan di hati kita bahwa cinta kepada Allah lebih besar dari apapun yang ada. Nah, terutama ketika terjadi seperti misalkan pilihan, benturan begitu. Tetap kita pilih cinta kepada Allah Ta'ala.
Lihat ini. Idzan, ini bapak bawahnya. Kita nggak ada mutolaah, saya nggak baca-baca juga. Idzan faqad tajtami'u mahabbatullah ma'a mahabbati andadihi fi qalbil mu'min, walakinna mahabbatullah takunu hiyal ghayata fihi. Al-ghalibata fihi, bukan ghalibata fihi. Jika demikian, kata Syekh Putih dengan ayat ini, jika demikian bisa jadi berhimpun, berkumpul sewadah cinta Allah dan cinta kepada selain dirinya di hati seorang mukmin. Tadi cinta kepada keluarga, cinta kepada apa sajalah kesenangan, kenikmatan yang selama itu dalam bungkus syar'i, yang itu. Bisa jadi tajtami. Apa ini? Faqat. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari apa? Litaksir atau litaklil? Ya kan? Litaklil atau litaksir kan? Nah, bisa jadi berhimpun, berkumpul, ya kan? Cinta Allah dan cinta selain Allah Ta'ala di hati seorang mukmin. Walakinna mahabbatullah, hanya saja cinta kepada Allah takun, dia menjadi ghalibah, menjadi yang mendominasi, yang mengungguli fi qalbil mukmin, di hati seorang mukmin tersebut. Itu. Sayang sama anak, sayang sama istri, sayang dengan harta. Tapi ketika ada panggilan dari Allah, nggak dikalahkan dengan itu semua. Nggak. Tetap Allah yang dipilihnya. Ya kan? Datang kewajiban zakat, datang hak harta misalkan, tuntutan harta dari Allah Ta'ala. Cinta dengan harta, tapi enggak. Ini cintaku kepada Allah. Kudahulukan daripada rasa senang cintaku kepada harta. Istri juga begitu, anak juga begitu. Dikalahkan semuanya dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan dulu. Karena sahibu hadha syuhud min qablu, ay indama kanat ghasyiyatul ghaflah tughatti fuadahu mukabbalan bi syahwatihi asiran laha mutatallian ilaiha. Saya baca paragraf berikutnya. Ghairu annahu al-yawma wa qad injabat anhu ghasyiyatul ghaflah wa haymanat alaihi ladzatu syuhudillah la budda ayatada'ala sultanu syahwatihi ad-dunyawiyah wa ayatasama qalbuhu fawqaha wa laysa ma'na hada ayatahawal sahibu ila malakin la yash'ur biha wala yata'amalu ma'aha wa innama yanfakku an asriha wa yataharraru min sultaniha idh inna lahu min ladzati syuhudihi lillah wa hubbihi wa ta'zimihi lillahi ta'ala ma yashghaluhu an ta'alluq bi syahwatihi an-nafsiyyati in warada ilaihi syai'un minha bi tariqihi syar'i. Lihat ini, istaqbalahu bi qabulin hasan wa in lahat lahu syaridatan an dawabit syar'i wa hukmi a'rada anha wa tarafa'a fawqaha. Masa terjemahkan lagi. Nah, karena sahib ada syuhud. Ada tadi syar'i kan? Ada di syar'i tadi kan kalimatnya kan? Idzan faqad. Jadi gini, bisa saja berhimpun di satu wadah, cinta kepada Allah dan cinta kepada selain dirinya. Macam sekarang lah, suka nggak kita sama duit bertumpuk? Suka nggak punya rumah pribadi? Suka nggak kira-kira sama kereta yang lebih baik dari yang kita pakai sekarang? Ya, suka lah. Saya senang, saya mau. Ada yang menggantikan itu. Gantikan lah. Udah berasap kereta tuh. Nggak boring udah. Nah, misalkan, apakah senang gitu? Apa kita nggak mau? Apa nggak ada perasaan ingin, perasaan senang, perasaan suka? Apa ada nggak itu kira-kira? Nggak ada. Sama bini kita ada perasaan senang, ingin, suka gitu. Istri kita menawan hati perasaan kita, anak kita begitu juga. Ya kan? Berbagi hati dengan Allah dan dengan mereka. Kan begitu? Ya kan? Atau tak senang kita sama anak bini kita? Anak bini orang suka gitu. Bini orang suka. Kira-kira. Senang kita kan. Artinya gini, artinya hati kita dibagi-bagi artinya. Untuk Allah sebagian, untuk ini sebagian gitu. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu kata Syekh Putih. Idzan faqad tajtami'u mahabbatullah maha mahabbati andadi fi qalbil mu'min. Walakinna mahabbatullah hiya takunu hiyal ghalibata fi.
Nah, itu. Ya, karena sahibul syuhud, kata saya waktu itu. Pelaku syuhud ini, ya, min qablu sebelumnya, indama kanat, maksudnya sebelumnya di sini ketika saat ghasyiatul ghaflah, ketika saat kelalaian itu menutupi hatinya. Ya, saat itu. Jadi pelaku syuhud ini sebelumnya itu mukabbalan bi syahwatihi. Dia terbelenggu dengan syahwatnya. Asiran laha. Tertawan dengan syahwatnya. Mutatalian ilaiha. Memenuhi hasrat syahwatnya. Itulah dia dulu. Itulah orang itu dulu. Ghairu annahul yawm, hanya saja sekarang, hanya saja saat ini, waqadin jabat, ketika saat selimut kelalaian itu telah sirna, hilang dari dirinya. Wahaiman alaihi ladatu syuhudillah. Digantikan pula, sekarang dikuasai hatinya itu dengan apa? Dengan rasa nikmat syuhud kepada Allah Ta'ala. Dulu sebelumnya kelalaian menyelimuti dirinya. Terlepas selimut kelalaian itu. Ditempati hatinya apa? Nikmatnya syuhud kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu aja dia. Ya Allah, rupanya dari Allah semua ini, ya Allah. Nikmatnya air dari Allah, nikmatnya hidangan dari Allah. Nikmat hidup dari Allah, bahagia dari Allah. Semua Allah, semua Allah. Itu sekarang dia. Itu sekarang dia. Dulu dia nggak begitu. Sekarang dia seperti ini. Udah? La buddha ayatadha'al. Kalau sudah begitu, pastilah yatadha'al. Mereduplah sultan syahwatihi. Kekuasaan syahwatnya ad-dunyawiyah. Syahwat duniawinya akan meredup. Wa ayata sama. Sebaliknya, maka akan menanjak, akan meningkat. Qalbuhu fauqaha. Hatinya dari semua syahwat duniawi tadi. Walaysa ma'na hadha. Bukanlah makna ini, bukanlah pengertian ini, bukan harus menyebabkan orang itu berubah jadi malaikat. Bukan. Berubah jadi malaikat. Berubah malaikat pula. Besok pagi bangun jadi malaikat. Dek, kita udah cerai dek ya. Ya kenapa bang? Aku jadi malaikat udah. Malaikat punya pasangan. Ya. Mana gitu kira-kira? Gitu. Berapa tahu dek, udah berubah aku nih. Berubah. Udah hijrah. Pikirnya Satria Baja Hitam bisa berubah gitu. Ayat ini penting nih, garis bawah. Walaysa ma'na hadza ayatahawwala sahibuha ila malakin. Bukanlah pengertian ini membuat seseorang harus berubah jadi malaikat jati dirinya. Mana pula bisa begitu? La yash'ur. Berubah jadi malaikat la yash'ur, tidak merasakan lagi biha, enggak merasakan lagi syahwat dunia itu. Malaikat. Tahu dari malaikat intan berlian. Tahu dari malaikat. Mencapai sama malaikat mesti capres gitu. Tidak tahu dari malaikat. Ada nggak syahwat itu sama malaikat? Bukan disuruh berubah jadi malaikat. Walai ta'amal ma'aha. Sehingga udahlah nggak merasakannya dan nggak berinteraksi dengan itu. Ada malaikat berinteraksi sama dunia kita nih. Ada malaikat berinteraksi sama dunia ini kita nih. Perlu dia kira-kira intan berlian, kenikmatan, kekuasaan, jabatan, pangkat semuanya. Duit, makan, perlu dia makan. Ada. Kita bukan disuruh seperti itu. Bukan seperti itu yang diperintahkan Tuhan. Wa inna ma yanfaqu. Tetapi hanya saja yanfaqu an asriha. Ya. Bagaimana hati itu bisa terlepas dari belenggu syahwat-syahwatnya. Itu yang diperintah Tuhan. Jangan terbelenggu syahwat. Wa yataharrar min sultaniha. Bebas, merdeka dari kekuasaan syahwat tadi itu. Belenggu syahwat. Idh inna lahu min ladati. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Disebabkan inna lahu min ladati syudia. Sesungguhnya dari sebab nikmatnya, lezatnya, syuhudnya kepada Allah yang dirasakannya, wa hubbihi, dan cintanya, ta'zimnya, ma yashghaluhu, sesuatu yang menyibukkannya dari cenderung hatinya kepada semua itu. Dulu belum dirasakannya Tuhan. Ini dia. Kenapa dulu masih hati dia lalai, cenderung dengan dunia, cinta dengan dunia, bahkan menikmati dunia dengan cara suka hati dia macam mana mau. Sadar dia, tahu dia, dikenalnya Tuhan, dipahaminya Tuhan, di dalam aturan Tuhan, itu keyakinannya. Akhirnya syuhud luar biasa sama Tuhan. Rupanya semua dari Tuhan nikmatnya, nggak pantas begitu. Masa pula nikmat yang Allah berikan sebagai sarana untuk aku dekat dengannya, untuk aku supaya bisa lebih mengenalnya, kok ku jadikan pula sebagai sarana aku jauh darinya, maksiat kepadanya. Apa ini? Nggak bisa begini. Itu dia mulai sadar dengan itu. Udah. Jadi
Karena syuhud yang seperti itu akhirnya dirasakannya kenikmatan syuhud, cintanya, ta'zimnya, sehingga ma yashghaluhu an ta'alluq. Ya, sesuatu yang dirasakannya menyebabkan dia sibuk untuk hatinya bergantung kepada syahwat-syahwat duniawi tadi. Enggak lagi. Kenapa? Udah digantikan. Udah ada yang menggantikan di hatinya itu. Apa? Dia sudah merasakan Tuhan saat ini. Dulu sebelum merasakan Tuhan, dunia di hatinya. Berkutat dengan itu hatinya, ya, perasaannya. Nah, ketika Tuhan di hatinya, dirasakannya Tuhan. Nah, syuhud kepada Tuhan. Nah, muncul keyakinan, muncul kesadaran. Nah, ketika seperti itu, nikmat dirasakannya rupanya. Merasakan Tuhan itu nikmat. Sebenarnya sebelumnya merasakan dunia itu nikmat bagi dia. Dulunya merasakan nikmatnya dunia itu. Nah, sekarang tergantikan. Tuhan di hatinya sudah dirasakannya nikmat. Akhirnya hilang semua syahwat tadi, kecenderungan, muncul di hatinya yang menyebabkan dia sibuk dengan syuhudnya, dengan merasakan nikmatnya syuhud, nikmatnya cinta, nikmatnya ta'zim, sehingga melepaskan dari syahwat-syahwat tadi. Nah, lihat berikutnya, in warada ilai syai'un minha, jika sampai kepadanya sesuatu daripada kenikmatan dunia, bitoriki syar'i, dengan cara yang syar'i, istakbalahu biqabulin hasan, diterimanya dengan baik dari Allah Ta'ala. Ini nikmat Tuhan ini, ku nikmati dari Tuhan. Wa in lahat jika nikmat dunia itu hadir di hadapannya syaridatan, lepas dari kaedah-kaedah syariat dan hukumnya, a'rada anha, dia berpaling dari itu dan dia tinggalkan. Begitu. Okay. Jadi bukan sama sekali dia harus nggak senang lagi, enggak. Kalau datanglah dunia itu kepada dia, datanglah kenikmatan dunia itu, datanglah syahwat yang mubah kepada dia dari Allah, diterimanya. Allah kasih ini, Allah berikan ini, diterima. Karena syar'i, bitoriki syar'i, dia terima. Tapi ketika yang datang sampai kepada dia bukan syar'i, dia tinggalkan, dia abaikan. Oke, gitu. Jadi bukan harus menghilangkan rasa cinta terhadap apapun selain Allah Ta'ala. Enggak, bukan itu. Kalau bisa begitu silahkan, tapi bukan itu standarnya. Maka tadi kata saya putih, ada orang yang begitu, tapi itu bukan standar. Bukan standar. Kita diperintahkan Tuhan jangan buat maksiat, ya kan? Tapi untuk pasti nggak buat maksiat sama sekali, bisa. Mana bisa? Ada yang seperti itu, Rasul sama Nabi, tapi kita nggak bisa. Kita diperintahkan seperti Nabi dan Rasul, jangan buat maksiat, kan gitu kan? Sama kan? Perintah Tuhan sama anak, untuk kita sama Nabi kan sama kan? Ada boleh gini Tuhan. Kalau Nabi sama Rasul, orang tuh nggak bisa maksiat. Kalau kalian sekali-sekali nggak apa-apa lah. Ada gitu? Ada gitu kata Tuhan? Enggak. Kalian jangan buat maksiat sampai kapanpun. Mati yang buat maksiat kalian. Tapi apa kata Tuhan? Yang betul-betul maksiat itu bukan kalian, ada orangnya. Dan aku nggak tuntut macam begitu. Aku nggak tuntut kalian seperti itu. Yang penting kalian berusaha untuk jangan buat maksiat. Kalau kalian buat, aku maklumi bahasanya. Udah, cepat-cepat kalian kembali kepada aku. Nggak apa-apa. Begitu. Sama juga begini. Ada memang orang-orang yang hatinya nggak ada sama Allah Ta'ala. Ada. Tapi yang orang begitu itu bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur penilaian Tuhan. Bukannya begitu. Tolak ukur penilaian Tuhan itu adalah cinta Tuhan harus dominan, mengungguli, mengalahi cinta apapun adanya. Jadi Tuhan bilang, cintailah apapun, tapi nggak boleh mengungguli cintaku. Dan ketika dibenturkan, pilih aku, kata Tuhan. Itu. Aku nggak minta sama kalian, keluarkan semua cinta apapun, cuma aku yang ada di hati kalian. Tuhan nggak minta itu. Kalau bisa begitu bagus satu Tuhan. Tapi siapa bisa kalian begitu? Nggak semua kalian bisa begitu. Nggak semua kalian bisa begitu. Kalau bisa begitu silakan. Tapi bukan itu yang kuperintahkan. Bukan itu tolak ukur iman yang baik di sisiku. Begitu. Tahu kita. Ya, Pak. Sedang. Tentunya ini juga cinta kita kepada Rasul harus lebih tinggi sama agama. Iya, sama lah itu. Sepaket itu. Kalau Allah, Rasul, akhirat, syariat, sepaket. Artinya nggak dipisah.
Cinta Allah, cinta Rasul itu nggak bisa. Artinya nggak ada. Dia bilang, oh cinta Rasul lebih mengguli, mana pula? Aneh lah. Masa pula cinta Rasul mengguli cinta kepada Tuhan, mana pula begitu? Satu paket dia. Ada pisah dia. Ya kan? Nah, dan hadis kan gitu juga. Ladatul iman. Mangkuna fihi thalathatun wajada halawatul iman. Ya kan itu kan? Ayakunallah wa rasuluhu. Sepaket. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun adanya. Lihat kan? Itu ini hadisnya nih. Ada apa hadisnya? Thalathatun mangkunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau itu ada pada diri setiap orang, dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Iman itu lezat, iman itu nikmat. Bersusah payahnya iman itu sebetulnya. Bangun tahajud, ya kan, beribadah, beramal, yang haram ditinggalkan, kan berat itu. Tapi ada kenikmatan bagi yang merasakannya. Saya merasakannya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Lihat ini, ada di sini membenarkan pernyataan saya Buti. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun selain keduanya. Artinya apa? Masih boleh mencintai yang lain. Tapi nggak boleh mengungguli cinta kepada keduanya. Ya kan? Kan bukan gini kata Allah. Bukan gini, bunyi hadisnya. Hanya Allah yang harus dicintai dan Rasulnya. Nggak boleh yang lain. Bukan itu bunyinya. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih dicintai dari yang lain. Bukan harus dicintai itu saja. Ya? Jadi sepaket. Cinta Allah. Tiga tadi. Yalah. Allah, Rasul, akhirat, sama lah itu kan. Nah, sepaket cintanya. Allah, Rasul lah. Udah semua lah itu. Allah, Rasul itu semua akhirat lah itu. Cinta Allah berarti cinta akhirat. Masih. Cinta Rasul, cinta akhirat. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah Ta'ala. Ya kan? Oke. Nah, lihat. Berikutnya. Satu paragraf lagi. Inna sahibah hadha syuhud wa samihi al-wasil ila rutbatil ihsan in syi'ta. Kata saya Buti. La yamurru ala kalamillahi ka'ahadina marral kiram. Ghaira abihin bima'anihi. Wala muta'athirin bimaramihi. Bal yata'ammal fihi ta'ammula man yasma'uhu khitaban mubashiran min Allah. Yasma'uhu yaqul. Innama hadhihi al-hayatud dunya. Mata'a wa innal akhirata hiya darul qarar. Wa inna ma yasma'u yaqul la yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Indama yaqul qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu wa abqa. Ayu khairul liman ittaqa. Enggak. Ya, lihat. Sesungguhnya pelaku syuhud ini, sahib syuhud, pemilik syuhud seperti ini. Ya. Wasammihil wasil, sebut aja lah. Kamu suka hati mau nama macam-macam suka hati lah. Sebutkan dia wasil, orang yang sampai ke darubatul ihsan. Orang yang sampai kepada maqam ihsan. In syi'ta, kalau kau mau boleh disebut begitu. Orang yang sampai kepada maqam ihsan, boleh sebut apa saja. Di syuhud ini maqam ihsan. Ya kan? Anta budallah. Nah, kan itu kan Allah syuhud, ya kan? Anta budallah ka annaka tara. Ya kan? Jadi syuhud ini, pelaku syuhud ini sebut sajalah orang yang sampai di maqam ihsannya. Muhsin, pelaku maqam ihsan. Layamur, orang seperti ini tidak akan melintas firman Allah Ta'ala seperti kita melintasinya. Mereka tidak melalui, mungkin mereka tidak membaca ayat Quran itu seperti kita membaca. Macam mana? Ghaira abin mana, enggak peduli dengan artinya. Ya kan? Wala muta'athirin, dan tidak terpengaruh dengan kandungan-kandungannya. Ya kan? Itu kita baca Quran. Kita baca kan karena kita emang mau khotam, mau ini kan. Karena mau kita ambil pahalanya kan. Bagus. Tapi kan kita nggak nyerapi apa-apa. Ada kita serapi rupanya kandungannya. Ada kita rupanya terpengaruh dengan isinya. Ada itu bisa memberikan efek perasaan ke kita. Kan nggak begitu kita bacanya. Jadi kan saya Buti, orang yang syuhud itu nggak begitu. Kalau ketika mereka membaca Al-Quran, bukan seperti kita membacanya. Nah, bal yata'ammal, akan tetapi atau bahkan mereka yata'ammal fihi, mereka merenungkannya, menghayatinya.
ta'ammula man yasma'u. Mereka merenungkannya seperti orang yang seperti renungan orang yang mendengar langsung dari Tuhan. Mendengar dari Tuhan langsung. Itu kan firman Tuhan itu kan. Langsung dari Tuhan itu kan. Quran itu kan nasihat itu. Quran kan nasihat petuah itu dari Tuhan untuk kita. Ya kan? Nasihat, wasiat, petuah. Jadi betul-betul dengar dari Tuhan. Oh, ini nasihat Tuhan untuk aku. Oh, ini petuah Tuhan untuk aku. Ini bimbingan Tuhan di ayat ini. Nah, kan memang itu kan. Kan memang itu untuk kita itu kan. Sentuhan ilahi kan di hati kita kan. Nah, jadi orang-orang syuhud ini nggak seperti kita baca Quran. Nah, mereka renungkan, hayati. Seperti mereka merenungkan orang yang mendengar langsung dari yang menyampaikan. Begitulah mereka rasakan anda syuhud, ya kan? Fakaifa takun haluhu. Nah, bagaimana kira-kira gerangan kondisinya? Fa takunu alaqatu bisyahwati dunia. Bagaimana kira-kira keterikatannya dengan syahwat dunia? Indama yasma, ketika dia mendengar Allah berfirman kepadanya, Allah menyampaikan petuah nasihat kepadanya. Apa kata Allah? Innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirah hiya darul qarar. Nah, kira-kira. Atau dia di tas ini kan gini. Sampai ini. Ini kan nasihat Tuhan sama aku. Ini kan nasihat Tuhan sama aku nih. Oh, Tuhan ingatkan aku bahwasanya dunia ini perhiasan saja yang bisa memperdaya setiap orang. Akhirat yang dia kekal, kata Tuhan. Tuhan yang bilang, Tuhan aku yang bilang. Dia yang tahu apa yang terbaik untuk aku. Itu direnungkannya. Kalau kita kan enggak. Kenapa dia syuhud? Dia syuhud bagaimana ini adalah nasihat-nasihat Tuhan langsung kepada dirinya. Itu yang dia rasakan, dia saksikan. Nah, kemudian ketika dia mendengar saat Allah menyampaikan pesan kepadanya nasihat, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kau terpedaya karena orang-orang kafir yang bagaimana mereka berbuat di dunia ini, menguasai dunia. Taqallub itu artinya bagaimana mereka berperan di dunia ini. Tak usahlah terpedaya dengan itu. Mata'un qalil, kata Allah. Sedikitnya itu. Wa thumma ma'wahum jahannam. Akhirnya mereka di jahannam. Ada jahannam di akhirat nanti setelah kehidupan ini. Wa bi'sal mihan, seburuk-buruk tempat. Tinggal setelah kehidupan ini. Jadi orang yang syuhud kepada Allah ketika baca Al-Quran itu memang seakan-akan dia betul-betul mendengar itu dari Allah langsung, dibisikkan ke dia langsung. Memang Tuhan. Dari Tuhan. Ini kan memang firman Tuhan. Tuhan kan begitu. Nah. Terakhir ayat. Wa indama yaqul, saat Allah juga menyampaikan, dia mendengar langsung seakan-akan dari Allah. Ketika Allah menyatakan kepadanya, qul mata'ud dunya qalil. Yakinlah, perhiasan dunia itu sedikit, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mana Allah Ta'ala. Ya kan? Qul mata'ud dunya qalil. Mana qalil dunia? Ya kan? Makan sepiring udah selesai. Hilang semua. Yang tadi katanya mau makan semua, makan sepiring selesai. Kan makan apa? Aku tak mau lagi. Kenyang. Ya kan? Nah, kenapa di akhirat nanti makannya bukan makan kenyang. Makan senang-senang, enggak ada kenyangnya. Bukan makan kenyang. Bukan makan kenyang. Makannya terus. Kena makannya kesenangan. Nah, kesenangan di dunia selesai. Itu memang semuanya temporer. Semuanya terbatas. Ya kan? Jadi ketika dia baca ini, kul mata'ud dunya, ini kan Tuhan yang bilang. Udah pastilah ini benar. Tuhan yang bilang, dunia yang diciptakannya ini memang sedikit. Nah, apa aku kejar-kejar? Mati-matian. Kalau itu dengan cara yang dilarangnya. Kalau cara yang dibenarkan, masih aku terima. Sebatas kebutuhanku. Tapi jangan sampai aku lalai dengan itu. Gitulah. Jadi ini betul-betul dari Tuhan nasihatnya. Nah, seperti ada sufi. Ya kan? Ketika mungkin lagi fana dia. Lagi datang zauknya. Ya kan? Datang mungkin istilahnya. Ya, syuurnya. Allah Ta'ala. Jadi ketika di mushaf itu. Dia bilang, ini cakap Tuhanku. Ini cakap Tuhan. Cakap Tuhan. Ini Tuhan bilang sama aku ini sekarang. Nah, gitu dia. Emang cakap Tuhan. Quran cakap Tuhan keruan-keruan kita. Berarti disebutkan panduan Tuhan. Kenapa kita tinggalkan panduan Tuhan?
Bimbingan Tuhan itu. Tuhan bimbing kita. Sayangnya dia dibimbingnya kita. Itu arahannya. Di orang-orang yang syukur seperti itu. Dengan firman Allah itu. Betul ini firman Tuhan. Benar, nyata. Ini nasihatnya. Petuahnya. Wasiatnya. Oke. Nah, inna sama'ahu li hadzal kalam ma'al halati allati huwa fiha mimma qad wasaftu laka yuhawwin min amri syahwat allati tataraqas amama basarihi fala tastati an ta'sirahu li tusayyirahu li hisabiha. Lihat. Sesungguhnya sama'ahu li hadzal kalam, hamba tadi yang mendengar firman Allah ini, mengamatinya, merenungkannya tadi itu. Dia mendengar firman Allah ini, ma'al halatil lati huwa fiha, dalam kondisi yang dia yang menyelimuti dirinya, yang dirasakannya. Mimma qad wasaftu lak, yang setelah aku sampaikan tadi, aku jelaskan tadi. Yuhawin, pendengar gini, dia menyimak firman Allah dalam keadaan dia tadi mahabbah, ta'zim, lezatnya syuhud Allah Ta'ala, itu yuhawin, itu meringankan urusan syahwat yang menari-nari di hadapan pandangannya. Fala tastati, maka syahwat itu nggak akan mampu untuk menawannya dan mengatur litusayirahu atau menuntunnya kemana mau syahwat itu. Nggak bisa, syahwat itu nggak bisa. Syahwat itu nggak bisa menawan dirinya dan mengatur kemana mau arah syahwat itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada Allah ketika membaca firman Allah, merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala, itu petua, nasihat, maka syahwat itu akan meredup, akan tertekan syahwat itu. Karena tadi dia begitu yakin karena syuhudnya kepada ayat-ayat Allah tadi, ya. Betul-betul yakin dia bahwa ini nasihat Allah, petua Allah. Nah, jadi rasa yakin seperti itu membuat syahwatnya meredup, tertahan syahwatnya. Nggak bisa syahwat itu menguasai dirinya lagi. Nah, wallahu a'lam. Oke. Kata lagi mau kita ini. Ya, fadhal. Maklum Ustaz, kan kita dengar mungkin di orang-orang tasawuf dan di tarekatan itu kan biasa ada makom-makomnya Ustaz. Makom 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan biasa rata-rata kita dengar itu makom yang udah agak-agak tinggi itu kan menyendiri ataupun menghindar dari dunia kan kira-kira. Sementara yang kita bahas di sini juga tadi bahwa bukan itu sebenarnya timbangan daripada kesempurnaan iman itu. Ini bagaimana kita mengkombinasikannya supaya jangan salah paham. Iya. Artinya begini. Tentang uzlah, Imam Ghazali menjelaskan di kitab Minhajul Abidin. Uzlah itu dilihat siapa pelakunya. Ada orang yang dibolehkan uzlah, ada orang yang nggak dibolehkan uzlah. Dilihat dulu siapa dia. Kalau dia berkutat dengan asbab, makomnya asbab, nggak boleh dia uzlah. Dengan arti dia bertajrid semata-mata dalam uzlahnya itu. Kalau dia makomnya asbab, nggak boleh, nggak dibenarkan. Jadi harus jeli, dilihat. Nah, saya bukan mengkritisi tarikat-tarikat, bukan, ya kan? Artinya masing-masing ada cara-caranya. Tapi rambu-rambu tetap harus dilihat, dipantau. Makom itu ada dua intinya, tajrid sama asbab. Nah, sekarang pelaku tarikat itu siapa dia? Apa makomnya? Asbab, tajrid. Yang tajrid mainkan uzlah terus. Kalau memang tajrid makomnya uzlah terus. Nah itu. Tapi kalau makomnya asbab, mana boleh dia beruzlah. Kecuali uzlah dalam arti yang lain begitu. Seperti mengambil kesempatan untuk dia mengasingkan diri dari dunia. Tapi bukan untuk dalam tempo yang uzlah seperti yang tadi, bukan. Karena dia masih terikat dengan asbab. Ada peran di masyarakat yang dia pegang gitu. Sebagai kepala keluarga, ayah, suami, atau di penanggung jawab apa kira-kira masyarakat butuh dengan dia. Gak bisa orang begitu uzlah. Karena makamnya asbab.
Dia berkutat dengan asbab. Dia harus jalani asbabnya. Nah, gitu. Jadi tengok dulu. Jadi apa yang dibuat sama thariqat itu, yang juga kita nggak tahu, itu cara-cara, trik-trik mereka, baik adanya, tapi dilihat. Pas enggak kira-kira. Nah, itu kan cuma cara saja, itu bukan usul. Berarti proses misalkan. Ya kan? Berkholwat gitu kan, dalam kelambu sekian, kan gitu. 3 hari, 10 sekian. Kan trik, cara-cara, nggak masalah itu. Karena itu nggak bersinggungan dengan yang kita jelaskan tadi. Itu kan cara. Proses cara bagaimana seorang untuk bisa merasa dekat dengan Tuhan, merasakan Tuhan, sedikit demi sedikit bisa sirna tadi perasaan tadi itu. Yang tadi itu, kan gitu. Itu kan caranya, metodenya. Jadi nggak bukan bertentangan ini, justru itu berdampingan, sejalan, selaras. Nah, cuma dalam penerapannya jangan melanggar kode etik syariat. Dalam penerapan jangan melanggar kode etik syariat. Tetap ada kode etik syariat yang mesti dijadikan sebagai rambu pegangan. Nah itu. Jadi siapa yang bersuluk, siapa yang berthariqat, apa kira-kira yang dijadikan sebagai tuntunan dari mursyid untuk dia? Apa rupanya thariqat itu meninggalkan dunia? Ada rupanya? Pada kenyataannya ataupun rata-rata yang kita dengar, rata-rata thariqat itu kan mengarahkan ke sana. Nah, salah. Thariqat yang salah itu. Thariqat yang mana itu? Thariqat yang salah. Jadi orang yang berkutat dengan dunia punya peran di masyarakat sebagai pegawai misalkan, atau apa pemangku jabatan, berarti nggak bisa thariqat lah gitu. Kira-kira gimana? Apakah orang-orang yang berkutat dengan dunia dan dunia asbab ini? Apakah orang yang makomnya asbab punya peran di masyarakat dilarang berthariqat kalau gitu? Kan thariqat bukan untuk yang begitu. Gimana kira-kira? Saya nggak tahu, saya bukan thariqat. Tanya orang thariqat. Thariqat ini cemana nih? Yang masuk ke ini siapa gitu? Apa mesti orang-orang yang nggak ada kaitan sama dunia dan asbab? Apakah begitu kira-kira? Saya rasa enggak. Saya rasa, ya kan? Karena nggak berarti nggak boleh gitu. Nggak boleh pemangku jabatan, kekuasaan, ya, penanggung jawab publik misalkan, macam tadi ASN apa semua bekerja lah. Apa salah kiat? Atau misalkan kita sebagai pelaku dagang misalkan, ya, tijarah, menggeluti perdagangan. Jadi yang begini-gini nggak boleh ikut thariqat, karena thariqat mesti akhirat semuanya. Jadi nggak mesti lagi berhubungan dengan dunia. Kalau ada thariqat begitu, thariqat sesatnya itu, saya rasa. Kalau ada thariqat begitu, thariqat sesat itu. Saya rasa. Ada macam itu thariqat. Kalau ada macam begitu thariqat sesat. Jadi terdaftar, kau siapa kau? Aku pegawai sih, kau keluar, nggak bisa kau pegawai. Kau siapa? Aku camat cabut, nggak bisa camat di sini. Ini urusan akhirat semua nih. Kalau ada thariqat begitu sesat thariqat. Kau siapa? Aku udah beranak, pinak. Aku nanggung istri, cabut kau enggak. Ini untuk yang lajang yang tua semua sini. Enggak punya tanggung jawab lagi, tajrid semua nih, tajrid semuanya. Apa begitu rupanya? Apa itu thariqat? Apa itu thariqat rupanya? Kan enggak begitu thariqat. Orang-orang di Mesir sana itu berdasi-dasi, bejas, doktor, profesor, thariqat. Naqsyabandi di nama belakangnya. Syazili, dokter Yusuf ada tuh, dokter apa? Istri Jabar, guru umumnya orang pelajar-pelajar kita di Mesir, Ustaz Jul termasuk salah satunya, guru beliau, dosen beliau, dosen si Jabar. Siapa? Dokter, tapi kental thariqatnya. Beliau Naqsyabandi, terus Syadzili. Dokter beliau, dokter bedah kulit. Dokter bedah tulang aja ya kan? Syadzili. Dokter bedah tulang. Apa ustaz ada thariqat? Jangan coba kira-kira. Dokter bedah tulang. Syadzili thariqatnya. Alim al-alama. Alim, doktor. Tafsir saja apa terang? Syariat ya. Apalagi sama sehali. Ya. Ada juga apanya? Istilahnya formalnya. Formal syar'inya ada. Ada juga? Enggak. Nah. Bayangkan. Dokter bedah tulang, Syadzili thariqatnya. Apa ustaz
Ustadz Tulen, nggak ada torikot. Mana kira-kira? Ini kira itu balik-balik dunia. Ya kalau ada macam Syekh Jaber saya baiat. Tapi kalau nggak begitu, yang begini-begini, beratlah baiat. Ilmu tak ada, apa tak ada, mau dibaiat pula. Ya kan? Hukum akal dibagi 3 nggak paham, mau dibaiat. Beratlah. Tak berakal. Mursyid tak berakal, cuma mau dibaiat. Iya, terus terang. Kata Imam Sanusi, bukan saya bilang. Imam Sanusi yang bilang, baca Sanusi. Baca matan Sanusi dan sarahannya. Yang tak paham hukum akal berarti tak punya akal, katanya. Baca bukunya, bukan saya bilang. Oke, Bang, cabut kita, Bang. على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين